dasar kebenaran firman Allah pada siang hari ini, yaitu dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah ajaran daripada Tuhan Yesus langsung ketika murid-muridnya mempersoalkan tentang hal berdoa. Sehingga Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat singkat bagaimana harus berdoa. Ya, sekalipun ini uraiannya sangat panjang, tetapi kita berdoa kepada Tuhan karena kita namanya manusia, pasti punya keterbatasan. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa untuk menghadap kepada Tuhan, kita harus menjadi anak dulu, ya, supaya kita bisa memanggil kepada Dia Bapa. Yang pertama-tama untuk kita menghadap kepada Tuhan, untuk berseru kepada Dia, kita harus menjadikan diri kita sebagai anak. Dan itu kita sudah ketahui dan kita sudah dengarkan. Bahkan mungkin kita yang ada di tempat ini sudah sangat paham bahwa kita adalah anak. Posisi kita sebagai anak, sebagai ahli waris, sehingga kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Sehingga kalau mau dijelaskan secara detail mengenai seorang anak yang meminta kepada bapaknya makanan, tidak mungkin mau dikasih ular, atau meminta roti tidak mungkin mau dikasih batu, tetapi Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik karena Dia adalah Bapa kita. Ya, sampai agama-agama lain mungkin salah paham mengatakan bahwa kita punya Tuhan adalah Bapa dan punya anak. Ya. Kenapa sampai harus ada Bapa? Kenapa sampai harus ada anak? Kita sebagai orang yang di dalam, yang punya pengurapan Roh Kudus pasti tahu posisi kita sebagai anak, posisi Tuhan itu sebagai Bapa. Kenapa sampai harus demikian ada hubungan seperti ini? Ya, jadi kita terus kepada kata yang dikuduskanlah namamu. Yang kedua, ketika kita mau menghadap Tuhan, saudara, ini kita harus memiliki kekudusan. Sebab firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita tidak bisa menghadap kehadirat Allah sehingga ada firman yang berkata, jikalau seseorang mau mempersembahkan persembahan di mezbah, tetapi dia mengingat ada suatu kesalahan dalam dirinya, atau mungkin ada orang yang bersalah kepada dia tinggalkan dulu persembahannya itu, harus pergi berdamai dulu dengan orang itu. Sebab kalau tidak demikian, persembahan kita atau doa kita atau permohonan kita tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Sekalipun saudara sudah ada janji Tuhan bahwa apa saja yang kita minta kepada Tuhan pasti akan diberikan kepada Allah. Tetapi jangan saudara, karena kita menganggap bahwa kita sudah memelihara dua hal ini, kita sudah menjadi anak, layak di hadapan Tuhan sebagai anak, dan kita juga sudah hidup kudus, layak disebut kudus oleh Tuhan. Bukan berarti kita manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, mau mengatakan bahwa saya adalah orang suci, saya adalah orang kudus. Kita dikuduskan oleh karena kemurahan Tuhan, kita dikuduskan oleh karena kasih Allah. Ya, setelah kedua-duanya ini ada pada kita, tetapi kita tetap meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak memberikan. Saudaraku, tetap ada yang tidak kudus dalam hidup saudara. Ada juga sifat saudara yang bukan sebagai anak. Misalnya, ya, seperti yang ditulis di dalam, yang sudah sempat kita dengarkan tadi, kata Yesaya, ya, bahwa yang menjadi penghalang itu adalah dosamu. Yang kedua, karena kita meminta hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, kepentingan kita sendiri. Itu tetap berbicara bahwa kita tidak kudus juga kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan hanya untuk hal-hal lahiriah kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi untuk masalah ini pasti kita sudah tahu bagaimana kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita mengesampingkan setiap kebutuhan-kebutuhan kehidupan lahiriah. Kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Kita menghadap Tuhan dengan darah anak domba Allah sebagai bentuk tanda kekudusan Tuhan. Kita menyerah, kita berpasrah kepada Tuhan. Yang kemudian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini yang seringkali saudara menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Saudara peneliti Tuhan, kita tidak bisa akan didengarkan oleh Tuhan kalau kita memohon, meminta, menyembah Dia di bumi. Ya. Sekali lagi saya mau katakan saudara bahwa kita tidak akan didengarkan oleh Tuhan kalau kita menghadap hadirat
kehendaknya, kita datang menyembah Dia, kita datang memohon dan meminta kepada Dia kalau kita ada di dunia. Sebab firman Allah berkata, kita tinggal di dunia, kita bersahabat dengan dunia, menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Itulah sebabnya di dalam kita mau menghadap Tuhan, mau datang beribadah, seringkali ada tiap gereja akan membuka ibadah, baik itu lewat pujian, ya seperti gereja GKST, gereja Protestan, mereka buka dengan pujian. Dan pujian itu tetap adalah pengagungan atau doa dalam pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita gereja-gereja karismatik seringkali kita awali ibadah kita dengan doa yang terucapkan, yang dilafalkan. Doa seperti berkata-kata langsung kepada Tuhan, ya, seperti yang selalu kita lakukan beberapa hari ini. Dan itu tidak bisa kita saling mempersoalkan dalam hal-hal itu. Ya, bukan untuk saling mempersalahkan, karena kapan kita mau saling mempersalahkan? Itu adalah awal kejatuhan Adam dan Hawa, saling mempersalahkan. Seandainya mereka saling mengakui kesalahan pada waktu itu, ya akan lain lagi ceritanya. Nah, jadi saudaraku, di dalam hal kita menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan, saya katakan bahwa tidak akan didengarkan, tidak akan dijawab oleh Tuhan kalau kita menyembah Dia berada pada posisi bumi. Sehingga kita berkata bersama malaikat di sorga, naikkan kidung pujian. Kenapa sampai ada pujian seperti itu? Karena kita harus menciptakan dulu tempat kita untuk menghadap Tuhan, harus menjadi kerajaan sorga, menjadi kehendak Tuhan yang terjadi berlaku di dalam setiap apa yang menjadi persekutuan, pertemuan dalam ibadah dan permohonan kita, doa kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak salah di dalam berdoa. Nah, kalau untuk mau saling membanding-bandingkan, saudara, seperti saya sebagai seorang hamba Tuhan, di dalam tingkat pendidikan secara sekuler mungkin saya tidak masuk ukuran, ya. Saya tidak sama, bahkan jauh ketinggalan dari teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, saya cuma tamatan SMP, itu pun saya SMP harus lalui selama 5 tahun. Saya tidak pernah mengikuti gelar sarjana seperti apapun, pendidikan sarjana. Saya hanya mengikuti pendidikan di sekolah Alkitab 9 bulan lamanya. Ya, tidak lebih daripada itu, 9 bulan. Saya masuk dari tanggal 8 Agustus tahun 2003 dan ditamatkan pada tanggal 26 Mei tahun 2004. Saat itu, ya, kemudian banyak kesaksian-kesaksian bagaimana ketika saya mulai dari Tuhan. Anak-anak ini sudah dengarkan bagaimana saya punya kesaksian. Pertama, waktu saya bertobat kepada Tuhan, saya kembali melakukan kejahatan sehingga si Yosua dia sampai mau takut untuk melanggar, ya, begini, ya, tetapi jangan sampai ada kata terlambat nanti Yosua, karena sudah umur 22 tahun belum menjadi akil balik, karena dia sudah akil balik, ya. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang saya harus alami ketika saya bertobat tahun 97, tahun 98 saya melakukan dosa kembali, saya meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan menegur saya dengan kasih-Nya, membuat saya punya mata menjadi buta, ya, akhir tahun 98. Dan banyak saudara kekasih Tuhan, sampai ketika saya harus meninggalkan pelayanan tahun 2004, saya harus kembali kepada profesi saya sebagai tukang kayu, tukang sensor, tukang bangunan. Akhirnya Tuhan membuat kecelakaan yang fatal. Saya punya tangan kiri ini patah. Tangan kiri saya punya tangan yang saya pakai bekerja, saudara, patah. Sehingga saya punya pergelangan. Lalu ketika saya patah, saudara, 1, 2, 3, 4 saya punya pergelangan, ya, 2 bulan lebih. Nah, itu mengingatkan saya. Begitu juga saya dirampi, saudara. Ketika ada persoalan dengan istri, keluarga, saya harus meninggalkan mereka, saudara. Baru saya ditegur oleh Tuhan tahun 98. Ya, saya harus tinggal di rumah selama kurang lebih 3 bulan juga oleh karena kecelakaan jatuh dari motor. Mulai itu yang memberikan pengajaran 3 kali saya mendapat teguran dari Tuhan langsung. Tetapi semua saya sadari bahwa semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, ya, sehingga saya tetap setia sampai pada saat ini melayani. Ya, karena itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa tujuan ini harus disampaikan oleh Tuhan? Ini seringkali yang membuat kita sebagai orang yang percaya, bahkan tidak sedikit kita dari kalangan hamba-hamba Tuhan yang salah di dalam menafsirkan segala sesuatu. Ingat saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan tidak boleh kita tafsirkan kebenaran firman Tuhan untuk hal-hal yang lahiriah, termasuk tentang kebutuhan, keperluan kehidupan keseharian kita dalam hal jasmani.
Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17, Saudara. Firman Allah berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini 3 hal ini saja, sehingga setiap penyampai kebenaran firman Allah, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah, tetap akan terputar-putar saja ke situ. Kalau hamba Tuhan itu orang yang mengerti akan firman Allah dan menyampaikan firman Allah tepat sasaran. Sebab hanya 3 hal yang diprioritaskan oleh Tuhan untuk menjadi pokok pengajaran kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah sukacita, yang ketiga adalah pengurapan. Ya, makanan itu berbicara tentang firman Allah, ya, dan sukacita itu berbicara tentang anggur, air, minyak, dan urapan itu berbicara tentang anggur. Ya, salah terputar, Saudara, ya. Anggur itu berbicara tentang sukacita, dan minyak itu berbicara tentang urapan. Sehingga kalau kita menafsirkan ayat-ayat kebenaran firman Allah, kita tidak akan salah terjadi kepada peristiwa janda di Sarfat, ya. Kita akan inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Beras atau tepung tidak akan pernah habis dan minyak tidak akan pernah habis. Maka sampai dunia kiamat, saudaraku, kita tidak akan bisa mengalami hal yang seperti itu. Adapun persoalan dulu itu terjadi atau tidak, itu sudah bukan kita punya masa lagi. Tetapi masa kita yang sekarang ini, firman Allah berkata, hal kerajaan surga bukan tentang hal makanan dan minuman, tetapi berbicara tentang yang pertama, yaitu kebenaran, yaitu berbicara roti atau makanan kita, yaitu Kristus yang menjadi makan roti dari surga, yang berbicara tentang kebenaran. Yang kedua berbicara tentang damai dan damai sejahtera. Damai sejahtera ini berbicara tentang anggur atau sukacita. Sekalipun kita mengalami cobaan dan tantangan, berbagai macam persoalan, kita tetap memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya 11. Di damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, aku tidak merancangkan rancangan kecelakaan. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-17, damai sejahtera kutinggalkan, ya. Yohanes 14 ayat ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu berbicara tentang anggur. Kemudian berbicara tentang minyak yang terjadi kepada janda di Sarfat, minyak yang tidak pernah habis dibuli-buli. Itu berbicara tentang urapan. Maksudnya kita hidup dalam kebenaran firman Allah disertai dengan urapan. Maka firman Allah berkata, di mana ada damai sejahtera, di situ akan timbul. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Mungkin di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-30 kan. Ayat yang ke-17. Ya, kita baca, Saudara. Kebetulan saya ingat Yesaya 32. Ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tadi peristiwa janda di Sarfat, yang ada hanya tepung dan minyak yang tidak pernah habis-habis. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada anggur dikatakan di sana. Tetapi oleh kebenaran itu, oleh kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Oleh karena kita dikuasai oleh kebenaran, maka kita akan selalu memiliki damai sejahtera. Apapun persoalan dalam hidup ini yang datang silih berganti, kalau ada kebenaran di dalam diri kita, yaitu firman Allah, yaitu Yesus ada di dalam kita, sehingga kita disebut sebagai tubuhnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan atau bait Allah, maka pasti akan selalu ada damai sejahtera dalam diri kita dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, itu kalau ada kebenaran dalam kehidupan kita, Saudara. Ya, karena itu datanglah kerajaanmu. Kita harus menciptakan suasana surga di dalam setiap ibadah kita. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi anak dulu. Kita harus menjadi hidup kudus dulu. Kita harus melupakan semua perkara-perkara duniawi.
Demikian juga di dalam hal-hal kita berdoa. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini ya saya tetap tidak pernah berubah. Karena juga saya juga pasti punya prinsip. Ya bukan berarti salah setiap pengajaran yang telah kita terima. Dan itu ada benarnya. Ya sangat benar dan tidak salah. Ya, tetapi bagi saya saudara, dalam kehidupan di dunia ini hanya dua. Ada yang berbicara tentang dua hal. Yaitu yang pertama berkat, yang kedua kutuk. Semua yang berbicara tentang kebaikan, semua yang berbicara tentang keuntungan, semua yang berbicara tentang keselamatan itu adalah berkat. Sehingga Ishak memberikan berkat kepada si bungsu, yaitu Yakub. Tetapi ketika Esau datang sudah tidak ada lagi ucapan-ucapan berkat yang lain. Oh, sudah tidak ada. Sudah habis semua diberikan kepada Yakub. Yang ada tinggal kutuk. Akhirnya ya mau tidak mau diterimalah. Ya demikian juga Yakub memberkati cucunya, yaitu Efraim dan Manasye. Ya, Efraim harus dipegangkan dengan tangan kanannya dan Manasye dipegangkan dengan tangan kirinya. Seringkali saudara kasih Tuhan kita mengatakan bahwa kita tidak boleh memberkati orang yang hidup tidak benar. Sedangkan kita saja dalam kehidupan yang kita tidak benar masih 4.000 tahun yang lalu kita sudah diberkati di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Ya, oleh mula seluruh bangsa di dunia akan diberkati. Seperti kita mengatakan, tolong selamatkan mereka. Apakah itu bukan ucapan berkat yang kita sampaikan kepada mereka? Ya. Kalau kita katakan hancurkan mereka, patahkan mereka, Tuhan, itu berbicara tentang kutuk. Nah, jadi itu masing-masing kita punya pemahaman dan pasti tidak ada yang salah. Dan ketika kita ditegur, kita dinyatakan mungkin kita pun kesalahan apa, namanya kebenaran firman Tuhan itu adalah yang menjadi pusat dan sentral dalam kehidupan kita. Ya seringkali mungkin ya seperti saya kuranglah di dalam mengolah kata-kata seperti ini. Akhirnya seringkali lebih salah lagi kalau umpamanya kita seperti tertekan di dalam kita berdoa, tidak diberikan kebebasan seperti yang disampaikan oleh di dalam Roma 8 ayat ke-26 ya. Bahwa ada roh yang akan menyampaikan ucapan-ucapan kepadamu, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi bukan berarti kita tidak mau bersuara, berbahasa. Harus kita sampaikan kata-kata kita. Ya, sampaikan kata-kata sesuai dengan kata hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, sehingga itulah sebabnya minta apa saja maka kepadamu akan diberi. Oleh karena menurut kata hatimu, bukan menurut kata orang. Orang hanya memberikan pengajaran kepada kita supaya kita menjadi terlatih, kita menjadi termotivasi, kita menjadi. Tetapi kalau kita sudah dengar teguran sampai kita sudah mengamuk, kita sudah menjadi marah, menjadi emosi, itu yang salah. Sebab setiap teguran, karena kami juga hamba-hamba Tuhan diberikan kapasitas. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tetapi kita juga umat Tuhan diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menegur. Amin saudara. Untuk menegur. Dan setiap teguran yang kami sampaikan itu berasal dari hati nurani kami, oleh karena roh yang bekerja di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Ya, tetapi kita sebagai jemaat Tuhan ataupun kita sesama hamba Tuhan yang mungkin saling menegur, kita harus mengerti, mengerti sekali bahwa semua itu yang terjadi atas karena berkat dan kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa gunanya di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-40 dikatakan bahwa seorang murid pada waktu dia menjadi murid tetap dia murid, tetapi kalau dia sudah jadi sama seperti gurunya, dia akan menjadi sama seperti gurunya, bahkan lebih lagi daripada gurunya. Itu pertanda bahwa kita harus belajar di dalam dunia ini. Nah, kalau kita tidak belajar, siapa yang mengajar kita? Tetapi yang paling utama yang mengajar kita yang sempurna adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pengajaran sempurna sehingga kita tidak akan tersesat. Kapan kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau berbicara tentang perjanjian lama, kita mau kisahkan tentang si Abraham, ya, Abraham punya istri 3, kita akan tersesat saudara. Si Salomo punya istri 1.000, ya, 700 dan bundiknya 300 orang, atau seperti apa, terputar-putarkah? Ya, saya kurang menghafal. Tetapi kalau kita berbicara tentang rohani, saudaraku, seorang gereja Tuhan harus memiliki gereja Tuhan harus melahirkan anak. Kalau tidak melahirkan anak, mereka tidak akan selamat. Tetapi sekalipun sudah melahirkan anak, mereka harus tetap menjaga kekudusan, memelihara hidup mereka suci dan tulus di hadapan Allah. Itu saudaraku berbicara kita harus memperistri berapa orang, bukan berbicara tentang hal-hal duniawi, ya. Tetapi berbicara tentang hal-hal jasmani. Sebab satu hal yang kita harus ingat bahwa perempuan itu diambil dari laki-laki,
tetapi laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Ini kunci daripada semua yang terjadi pada kisah perjanjian lama. Sehingga harus ada disebut Daud berperang, Saul ditegur oleh Samuel. Kenapa? Karena dia tidak taat, dia tidak bunuh itu raja. Orang ya siapa yang dia mau bunuh waktu itu. Sehingga diperintahkan oleh Tuhan, bunuh, jangan dikasih sisa. Termasuk jarahan jangan diambil. Tetapi Saul tidak tunduk, tidak taat. Apakah berbicara kita harus angkat perang? Ingat saudaraku, di dalam perjanjian baru dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Itu adalah kunci dari semuanya dengan ayat firman Tuhan Roma 14 ayat yang ke-17 tadi. Ya, bahwa kerajaan surga itu bukan soal kehidupan lahiriah, bukan hal-hal lahiriah. Ya, jangan nanti kita sama dengan orang-orang di sebelah, ya, untuk membela kita punya agama, membela kita punya ajaran, kita harus maju berperang. Setiap orang yang tidak mau ikut kita punya agama, kita bunuh mereka. Karena memang begitu dalam perjanjian lama. Tetapi ingat saudara, ya, di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14, itu perjanjian lama adalah kitab nubuatan yang harus disingkapkan, dibukakan seluruhnya. Hanya orang yang tidak tumpul otaknya, hanya orang yang memiliki hikmat Roh Kristus yang sanggup. Orang pintar, orang berpendidikan secara dunia, saudaraku, bukan dikatakan tidak sanggup, tidak bisa, dan pasti tidak akan bisa. Terkecuali kalau orang memiliki pendidikan secara sekuler, sudah punya titel, punya pendidikan yang tinggi, dan dia punya Roh Kristus di dalam dirinya, itu yang lebih sempurna dalam hidupnya. Karena apa? Saudaraku, dia sudah memiliki Roh Kristus. Dia juga bisa menyangga seperti Paulus. Mau berbicara tentang hukum Taurat, aku lebih. Aku disunat pada hari ke-8. Aku begini. Karena dia memiliki semuanya. Paulus adalah orang terpelajar, orang yang sekolah tinggi. Itu kalau kita gunakan. Tetapi kalau macam saya mau bilang, mau bilang pendidikan, saya S1, saya S2, saya S3, tidak ada. Jadi bisa-bisa orang tidak percaya. Tetapi kalau saya berbicara tentang kuasa Tuhan dan Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat Allah, bisa mereka dipermalukan. Karena firman Allah sudah berkata, orang-orang bodoh akan tampil mempermalukan orang-orang pandai. Itu pasti akan terjadi. Mustahil tidak mau terjadi, saudara. Jadi hal kerajaan sorga ada 3 hal, yaitu tentang makanan, berbicara tentang kebenaran. Kemudian yang kedua berbicara damai sejahtera, itu adalah anggur. Dan jangan lagi kita katakan ajarkan jemaat, oh tidak apa-apa kita minum anggur, boleh minum saja anggur. Karena apa? Ya firman Allah kan berkata, makan roti dan minum anggur. Akhirnya disalahgunakan oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak kalangan gereja lain. Tidak apa-apa boleh. Seperti dikatakan di dalam Timotius, kalau badanmu menjadi lemah, tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu lemah. Itu berbicara anggur, saudara. Itu berbicara tentang damai sejahtera. Minta tolong kepada hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Jangan sampai salah di dalam menyampaikan firman Allah. Kita tidak boleh menafsirkan kebenaran firman Allah untuk hal-hal tujuan lahiriah. Ya, kita lihat di dalam Matius 6 tadi. Kembali, kita akan baca ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Lagi pula, ini adalah kunci dari doa kita, saudara. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah berdoa pasti bertele-tele seperti orang Farisi, ya. Mereka selalu pergi angkat-angkat tangan di sudut-sudutnya di mana ditujukan kepada orang. Haleluya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Ini firman Tuhan, perintah saudara. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Ya, amin saudara. Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Kemudian sebelum kamu meminta kepadanya, sebelum kita meminta kepadanya. Apalagi saudaraku kalau kita datang dengan tidak bertele-tele di hadapan Tuhan, kita minta kepada Dia. Ini sebelum kita meminta saja, Tuhan sudah menyediakan, sudah memberikan kepada kita. Sehingga ada firman yang berkata, apa yang tak pernah aku pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Supaya kita tidak salah di dalam kita meminta. Seringkali kita mengatakan, ya mungkin Tuhan mau menguji kita, mau memberikan kita supaya kita semakin sabar. Hari ini, sepanjang hari minggu ini, saudaraku, betul-betul saya melihat, bukan cuma sepanjang minggu. Sejak dari saya punya istri saja baru rencana mau keluar dari sekolah Alkitab. Setiap kali apa yang saya meminta kepada Tuhan, belum selesai saya
berdoa sudah dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mau menghadap Tuhan, kita harus kosongkan diri kita dulu. Jangan ada pikiran-pikiran duniawi dalam hidup kita. Kita mau mengatakan kita tidak memberkati hidup ya saudaraku. Kita diberkati lewat orang-orang lain. Kita harus memberkati semua orang. Seperti burung gagak. Burung gagak saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa sampai dia diutus oleh Tuhan untuk datang memberkati Elia, memberikan makanan. Demikian juga terjadi dalam kehidupan ini. Sungguh banyak seperti saya sangat alami. Ibu bupati kami punya kepala desa, orang yang tidak takut akan Tuhan sama sekali. Tetapi setiap bulan saya menerima berkat dari Tuhan lewat mereka. 100.000 tunjangan dari setiap gembala yang ada di sana. Itu adalah berkat yang telah mereka. Maka kita harus berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberkati mereka. Sekalipun kita tidak mengatakan berkat bagi mereka, Tuhan tolong berikan pekerjaan yang baik kepada mereka. Itu tetap sudah ucapan berkat yang kita sampaikan dalam Galatia 3 ayat yang ke-8 ya. Galatia 3 ayat ke-8. Ya, coba kita baca sekarang. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman ya, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Oleh berkat ini, oleh Injil yang disampaikan kepada Abraham inilah. Jadi jangan kita berkata bahwa Injil itu nanti ada setelah Yesus, seperti pemahaman orang dari gereja-gereja lain ya. Injil itu sudah ada sejak dari semula. Ya, datang kepada Abraham. Sebenarnya kita ini didoakan untuk diberkati oleh Tuhan sudah sejak pada zaman Abraham 4.000 tahun yang lalu. Kepada kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi seperti ya, kita datang kepada Tuhan, jangan datang dengan tangan yang kosong. Ya, kita menghampiri hadirat Tuhan jangan datang dengan tangan yang kosong. Itu sangat benar saudaraku, bahwa kita harus menghampiri Allah dengan tangan yang berisi. Ya, apakah itu harta benda kita, tetapi yang paling utama kita datang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kedua, muliakan tubuhmu dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kita memuliakan Tuhan dengan harta bukan nanti kita memberikan persembahan untuk di gereja, tetapi itu ada keharusan karena untuk demi menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi juga kita harus mengingat bahwa hidup kita ini hanya sementara. Ada banyak orang-orang di luar sana yang kasihan. Tuhan datang pada pengadilan yang kali kedua, dia tidak mau tanya berapa kolekte, berapa perpuluhan, berapa persembahan yang kau bawa selalu ke gereja. Dia mau tanya, sewaktu aku di bumi, ketika aku telanjang kamu tidak pakai kasih baju, ketika aku haus kamu tidak kasih minum, ketika aku lapar kamu tidak kasih minum. Itu yang akan terjadi pada akhir zaman, ketika Allah memisahkan domba dari kambing. Ya, di dalam Matius 25 ayat yang 33 sampai ayat yang ke-45. Itu yang akan terjadi. Sehingga firman Allah berkata di dalam Matius 23 ayat ke-24, terkutuklah, celakalah kamu, wahai orang-orang Farisi. Kamu selalu begini, hal-hal korban selasi, persepuluhan dan lain-lain kamu selalu lakukan, tetapi kamu abaikan hal keadilan, hal kesetiaan dan kasih. Kamu sudah lupakan dalam hidup ini. Jadi hati-hati di dalam kita bergerak melakukan apa yang baik dan berkenan. Sehingga tidak sedikit saudara, saya katakan tadi, tidak sedikit yang kita minta. Kalau kita percaya bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ya, seperti kesaksian dari Ibu Damaris tadi saudara, sekalipun dia tidak kunjungi untuk berdoakan, tetapi selalu itu adalah luar biasa, mujizat yang luar biasa. Tuhan menyediakan. Ya, saya sangat, ketika saya dipanggil untuk makan daun ubi di atas yang direbus saudara, saya sangat betul-betul belum berdoa saja, baru melakukan saja, baru undang saya pergi mau makan di sana, sudah datang itu gantinya duluan. Haleluya. Inilah kemahakuasaan luar biasa. Janganlah kita memikirkan masalah hal-hal duniawi, masalah hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tuhan lebih tahu kita punya kebutuhan. Asalkan kita mencari Tuhan lebih utama, kita memprioritaskan Tuhan. Ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, kita kosongkan diri kita, kita pindahkan gunung-gunung yang akan menghalangi setiap jalan kita datang kepada Tuhan. Kita campakkan, kita ratakan setiap tanah yang berlubang-lubang, kita luruskan jalan yang bengkok-bengkok. Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pasti kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan.